Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Nadia Pramesti, NIM D011904 dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis data penelitian kualitatif dari dua transkrip wawancara yang dilakukan kepada dua narasumber di Kota Surakarta mengenai Open Government. Nah, teknik analisa data yang saya gunakan kali ini menganut atau mengacu pada teknik Mills and Habermas yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap reduksi data, kemudian penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau interpretasi data. Untuk tahapan yang pertama, dapat saya tunjukkan melalui pengkodean hasil transkrip wawancara menggunakan aplikasi QDA MainerLite. Tahap reduksi data ini dilakukan untuk menyederhanakan data yang ada di dalam catatan penelitian atau transkrip. Nah, sehingga dapat ditemukan data-data penting untuk dikategorikan dalam satu tema yang sama. Sebelumnya, saya sudah membaca transkrip ini secara keseluruhan dan berulang. Jadi, langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah langsung menentukan pengkodean dan pengkategorian. Bisa dilakukan dengan mengklik code. Untuk pemberian kategori dan pemberian nama kode, saya mengacu pada interview guide atau panduan wawancara yang sudah ada atau ditentukan. Untuk kategori Open Government, setiap kodenya saya beri warna merah. Jika sudah seperti ini, kita bisa menentukan kalimat mana yang sekiranya penting untuk dimasukkan ke dalam kode. Akan muncul seperti ini. Untuk proses pengkodean pada transkrip 2 pun caranya cenderung sama. Berikut adalah transkrip data 1 yang sudah selesai saya coding. Sementara ini adalah transkrip data 2 yang sudah selesai saya coding. Apabila tahap reduksi data sudah berhasil dilakukan atau sudah selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data ini dapat dilihat melalui Analyze yang kita search. Ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Kemudian ini penyajian data atau distribusi frekuensi data dalam bentuk diagram batang. Kemudian ini dalam bentuk diagram lingkar. Dan ini dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Nah, tahap penyajian data pada transkrip 2 pun akan sama dengan penyajian data pada transkrip 1 ini. Selanjutnya, tahap yang ketiga atau terakhir adalah mengenai penarikan kesimpulan atau interpretasi data. Berdasarkan hasil pengkodean pada transkrip 1 dan 2 dari hasil wawancara tersebut, diketahui persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya antara lain, kedua transkrip tersebut sama-sama membahas mengenai implementasi Open Government di Kota Surakarta, terutama pada saat masa pandemi COVID-19. Yang kedua, pada aspek pemanfaatan teknologinya,
Kedua transkrip tersebut sama-sama membahas mengenai penggunaan media sosial dan website, seperti covidintip.co.id, Twitter, dan Instagram, di mana pemanfaatan teknologi ini berguna untuk menunjang pengimplementasian open government, sehingga pelaporan serta penyampaian informasi dan komunikasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan transparan. Yang ketiga, frekuensi pembaruan data juga dibahas pada transkrip 1 dan 2. Hal ini menunjukkan bahwa keakuratan data dapat mempengaruhi keberjalanan implementasi open government di Kota Surakarta. Adapun perbedaan dari transkrip 1 dan 2. Pada transkrip 1, implementasi open government ini lebih ditekankan pada keterbukaan dalam penyampaian informasi, terutama di masa pandemi. Kemudian aspek-aspek yang mempengaruhi transparansi data pada transkrip 1 itu terdiri dari ketepatan waktu dan keakuratan. Kemudian pelaksanaan open government juga ditekankan pada penggunaan media massa, seperti media cetak maupun elektronik. Sementara pada transkrip 2, open government lebih ditekankan pada prinsip transparansi dan partisipasi. Transparansi lebih ditekankan pada pemberian pelayanan dan penyampaian data. Pada transkrip 2 ini juga sudah dijelaskan mengenai penerapan program inovasi dalam pelaksanaan open government. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi open government di Kota Surakarta itu akan selalu dipengaruhi atau berkaitan dengan aspek-aspek pemanfaatan teknologi informasi serta prinsip transparansi, di mana kedua hal tersebut mencakup keterbukaan dalam penyampaian informasi mengenai tracking data COVID-19, pemberian bantuan sosial, penggunaan anggaran, serta pelayanan kesehatan. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.